Jadi terarium itu sebenarnya terbagi ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Saya dengar nih Mas, katanya kalau terarium itu tidak boleh disiram pakai air keran biasa, bener nggak sih? Sebenarnya di kebun raya ini pun ada, kita di Olive Store. Kita ada beberapa media tanam yang dijual di sini, serta tanaman-tanamannya ada juga. Sekarang kita mau coba, mau bikin langsung, mau praktek langsung boleh ya Mas Ari ya? Mau praktek langsung bikin terarium, kira-kira butuh perlengkapan apa aja dan seperti apa? Langsung aja yuk. Halo Tribuners, balik lagi dengan acara Hello Weekends bersama saya, Feby Adeliana, jurnalis Tribun Jakarta. Nah, episode kali ini spesial banget nih, karena kalau biasanya kita di studio, hari ini kita langsung samperin expertnya untuk bahas seputar terarium. Nah, bagi Tribuner semua nih yang gemar mengoleksi tanaman hias, boleh langsung coba nih khususnya untuk terarium, karena menarik banget. Terarium itu punya salah satu sisi lebih dalam estetika begitu ya, tampilannya yang cantik. Nah, kita akan coba bahas tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara membuatnya. Ikutin terus yuk. Iya, bagi penggemar tanaman hias mungkin terarium sudah tidak asing begitu ya. Jadi terarium itu merupakan teknik menanam tanaman dengan wadah kaca begitu. Nah, selain bisa mendapatkan manfaat positif dari menanam tanaman, nah terarium ini juga punya sisi lebih dari segi estetika. Makanya nggak heran juga banyak digunakan sebagai dekorasi rumah. Nah, jadi kita akan bahas tuntas nih. Nah, di samping saya sudah ada ahlinya langsung dengan Mas Ari dari terarium Kebun Raya Bogor ya Mas ya? Iya betul. Nah Mas Ari, karena kita udah menyesuaikan dengan protokol kesehatan nih, kita sudah betul. social distancing juga, boleh izin dicopot maskernya ya? Nah, Mas Ari, mungkin boleh dicopot aja Mas? Oh iya. Nah Mas, boleh tahu nggak sih sebenarnya ini mungkin untuk kita yang awam, kita masih belum ngerti nih, apa sih terarium itu? Terarium itu suatu menanam tanam daratan dalam akuarium. Jadi terarium itu sebenarnya terbagi ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau untuk yang tertutup, dia lebih ke tanaman seperti sukulen dan kaktus. Kalau yang terbalik, kalau misalkan yang terbuka itu lebih ke kaktus dan sukulen. Kalau yang tertutup itu lebih ke seperti lumutan, tanaman-tanaman hias lainnya bisa dimasukkan ke dalam jenis terarium tertutup itu. Oke, Mas, jadi kalau untuk terarium yang terbuka itu lebih cenderung kering tipenya gitu, kering, benar ya? Iya, betul. Nah, ini kan salah satu yang menjadi daya tarik dari terarium ini adalah dari segi estetik punya nilai lebih ya Mas ya, karena tampilannya cantik begitu Tribuners, dan juga cocok untuk dijadikan dekorasi di dalam rumah. Nah Mas, ini sebetulnya apa sih yang harus diperhatikan? Karena kan kalau kita lihat dalam satu wadah itu terdiri dari banyak sekali komposisi ya, mulai dari media tanam, kemudian juga ada tanamannya dan ada juga dekorasinya. Nah, itu seperti apa Mas Ari? Sebenarnya kalau untuk cara membuat terarium itu yang tertutup ya, yang tertutup tuh beberapa ada komposisinya. Sebenarnya hampir sama juga seperti menanam tanaman dalam pot. Cuman si terarium tertutup itu ia harus ada beberapa faktor yang mungkin beda dengan si tanaman hias biasa di dalam rumah atau di outdoor. Kalau terarium tertutup itu lebih ke indoor dia. Jadi faktor yang dilihat itu adalah keadaan suatu ruangan, dia harus dingin. Karena butuh kelembapan untuk terarium tertutup itu. Nah, Mas, berarti artinya kalau misalnya kita mau nih menanam terarium ya, khususnya yang tertutup, itu yang harus diperhatikan adalah dari suhunya, begitu? Iya, suhu ruangan. Nah, itu jenis tanamannya sendiri seperti apa, Mas? Biasanya itu yang tertutup lebih ke lumut, dia bisa jenis begonia, pitonia, beberapa ada juga yang keladi, seperti itu, Bang. Nah Mas, ini kan untuk dalam satu wadah begitu ya,
terdiri dari beberapa jenis tanaman ya kalau Bisa terarium ya, bisa disatukan, disatukan iya, ya. bisa. Nah ini mungkin yang awam masih belum ngerti nih Mas, karena kan katanya kalau misalnya kita menanam tanaman di pot khususnya ya, Iya. itu dari banyak jenis tanaman belum tentu bisa tumbuh bersama semuanya. Nah kalau di terarium sendiri gimana? Ya, memang kalau misalkan di dalam yang terbuka itu, seperti contohnya terarium terbuka pun di kaktus, bila disatukan beberapa jenis, ya sebagian akan ada yang mati. Karena dia tarik-menarik isi nutrisinya itu. Kalau misalkan di terarium tertutup, itu kalau dilihat segi faktor kita sudah cukup, itu akan bisa tetap hidup, walaupun banyak. Karena nutrisinya akan sangat cukup untuk semuanya. Dia tidak akan ada yang tarik-menarik. Nah, Mas Ari ini mungkin saya belum ngerti nih Mas, Tribuners yang di rumah juga belum tahu sebetulnya dalam satu wadah itu komposisinya ada apa aja sih Mas? Komposisinya, kalau di kita ini di botarium, biasanya ada beberapa yang dipakai itu arang, pasir malang, kokopit, sphagnum moss, dan perlite. Biasanya kalau untuk komposisi media tanamnya seperti itu. Iya. Dan itu biasanya dalam satu wadah itu ada beberapa macam media tanam ya? Iya, media tanamnya itu. Oke. Nah, Mas Ari mungkin boleh dijelasin sedikit dong terkait komposisinya nih, takarannya. Mungkin kan kalau yang awam kita nggak tahu ya, asal taruh aja nih misalnya kokopitnya seberapa banyak. Iya. Terus juga kalau ada dekorasi seperti pasir ya misalnya Iya, itu berapa banyak. Itu takarannya penting nggak sih menentukan nantinya akan pertumbuhannya bagus atau enggak? Ya, sebenarnya penting sih untuk komposisi media tanam seperti itu, dan dilihat dari kebutuhannya juga untuk si tanamannya gitu. Kalau misalkan untuk jenis lumut, sebenarnya itu hanya terdiri dari cukup dengan sphagnum moss, kokopit, dan perlite. Perbandingannya mungkin sphagnum moss 1, perlite 1. Perlite itu setengah, nggak terlalu banyak, kokopitnya 1. Jadi hampir sebanding kokopit dengan sphagnum moss itu. Kalau perlite-nya mungkin sedikit, nggak terlalu banyak. Lalu kalau untuk ada tanaman hiasnya, itu bisa ditambah dengan agak perbanyak lagi perlite-nya dan pasir malang. Pakai arang sih itu perlu juga, karena arang itu untuk mensterilkan si dari pembusukan. Iya. Nah, kalau ini nih Mas, terkait sama terarium tertutup itu kan wadahnya tadi sudah sempat lihat-lihat juga ya di Botarium Kebun Raya Bogor ini. Jadi untuk jenis terarium tertutup itu wadahnya kan tertutup rapat Mas. Banyak orang yang bilang kalau tanaman itu sebetulnya butuh sinar matahari, tapi dengan terarium tertutup itu kita nggak ada sinar matahari, namun tanamannya bisa tumbuh. Nah itu gimana Mas? Mungkin boleh dijelasin. Memang tanaman sebagian ada yang butuh sinar matahari, ada yang tidak. Contohnya kalau misalkan yang tidak butuh matahari itu jenis lumut, udah tidak perlu matahari pun sudah cukup dia. Kalau misalkan si terarium itu tertutup tidak butuh matahari, itu penggantinya bisa dengan lampu. Iya. Lampunya jenis khusus? Lampunya cukup dengan lampu LED sudah bisa. Lampu LED. Lampu LED. Ya. Nah itu dia tuh Tribuners, mungkin kita untuk yang awamnya, saya sendiri termasuk belum tahu juga nih. Jadi ternyata tanaman itu bisa tumbuh tanpa sinar matahari, tapi dengan metode yang khusus gitu ya Mas ya, dengan bantuan pencahayaan lampu sebagai pengganti dari sinar matahari. Nah itu untuk durasinya berapa lama Mas? Kalau untuk durasi lampu itu menyesuaikan seperti pagi sampai siang, atau kalau diaturnya itu kita biasa 6-8 jam per harinya itu. Untuk sinar sinar lampunya itu 6-8 jam. 6-8 jam iya. Nah, kemudian juga dengan kebutuhan sinarnya yang 6-8 jam tadi, apakah dari terarium tertutup harus dibuka juga? Karena mengingat kelembapan di dalamnya kan kita setiap hari siram ya Mas ya? Iya, betul. Tapi dia juga keadaan tertutup tuh, itu mungkin bagi yang awam juga belum ngerti ini gimana tuh. Nah mungkin sebagian kalau misalkan yang awam itu ketika membuat terarium selalu disiram terus ya. Sebenarnya nggak perlu disiram tiap hari pun nggak jadi masalah, karena ruangan yang dibutuhkan itu kan sudah cukup lembab, kisarannya itu 22-26. Dan di situ pun di terarium tertutup kita sebenarnya di bawahnya itu menampung sedikit air. Lalu kalau misalkan disiram terus-menerus itu memang akan terjadi pembusukan.
Jadi sebenarnya kalau untuk penyiraman itu cukup seminggu sekali atau 2 kali kalau memang kelihatan kering tanamannya itu sih. Nah, itu Tribuners tips tuh dari Mas Ari, perlu dicatat ya. Jadi untuk suhunya sendiri sekitar 22 sampai 26 derajat Celcius ya Mas ya. Jadi dipastikan kelembapannya agar tanaman yang berada di dalam terarium itu juga bisa tumbuh dengan sempurna begitu. Dan untuk penyiramannya sendiri itu jangan terlalu banyak, seminggu sekali ya Mas ya? Seminggu sekali cukup. Nah, saya dengar nih Mas katanya kalau terarium itu tidak boleh disiram pakai air keran biasa, bener nggak sih? Sebenarnya ada benernya juga, karena dari air keran tersebut terkadang airnya itu masih kotor. Oke. Iya, jadi kalau untuk dimasukkan ke dalam toples itu akan terganggu ekosistem di dalamnya itu. Iya, untuk mikroorganismenya itu loh, bakterinya. Jadi disarankan pakai air apa nih Mas? Kalau kita biasanya pakai air RO, reverse osmosis, iya, yang memang pH-nya itu sudah netral, dia hampir bisa dikatakan bersih lah, cukup baik untuk penyiraman itu. Oke. Nah Mas, mungkin kalau boleh tahu, kalau misalnya kita siram dengan air keran nih, efeknya apa sih? Sebenarnya efeknya ya itu akan terjadi kotor di bagian-bagian si kacanya itu nantinya. Iya. Berlumut gitu ya? Berlumut, lebih cepat berlumut nantinya. Iya. Oke, nah. Karena kotor kan dia. Jadi memang disarankan menggunakan air yang bersih ya, Air yang RO bersih, ya tadi ya. iya. Nah, Mas Ari, mungkin kalau kita lihat sekilas terarium itu mirip seperti aquascape ya Mas ya. Iya, Tapi aquascape. sebenarnya itu beda nggak sih Mas? Kalau dilihat dari ini mungkin bedanya, kalau aquascape itu ada airnya, kalau terarium mungkin tidak ada airnya. Mungkin bisa dibilang sih, dibilang samanya karena dia sama-sama di dalam akuarium, dalam kaca. Kalau dilihat dari si jenis tanamannya pun itu akan berbeda juga, karena di dalam akuarium itu tanaman air, kecuali di terarium itu tanaman darat. Jadi jenis tanamannya juga Berbeda, berbeda. iya. Wah, ini saya baru tahu juga nih Tribuners. Jadi ternyata beda ya, karena secara kasat mata nih hampir mirip ya Mas ya, antara aquascape dan juga terarium. Nah, tapi nih Mas, mungkin banyak yang belum tahu juga sebetulnya kalau terarium tertutup itu dia butuh dibuka juga nggak sih, atau sebetulnya memang karena dia namanya kan tertutup ya, jadi memang harus lembab di dalamnya. Dan perlu dibuka nggak sih, durasinya berapa banyak kalau memang perlu? Sebenarnya perlu dibuka juga kalau misalkan keadaan si dalamnya itu terlihat terlalu basah. Iya, karena akan lebih cepat pembusukan. Mungkin kalau dibuka itu kisaran kurang lebih setengah sampai 1 jam. Oh, jadi tetap penting harus untuk dibuka ya? Iya, kalau misal kelihatan si terariumnya itu kebasahan, terlalu basah. Karena akan menyebabkan kebusukan. Nah, itu alasan kenapa banyak yang sering gagal ya di rumah ya. Nih Tribuners harus dicatat juga nih. Jadi walaupun namanya adalah terarium tertutup, tapi bukan berarti tidak perlu dibuka. Karena di dalam kondisinya lembab. Kalau misalnya kita kurang udara juga bisa menyebabkan kebusukan gitu, betul Mas Ari? Iya, karena dibasahkan. Oke. Nah Mas, jadi gini Mas, kalau kita lihat terarium itu kan sisi lebihnya adalah tampilannya yang cantik, menarik ya Mas ya, kalau dilihat. Nah, itu sebetulnya tanaman sama nggak sih kayak kita tanam di pot bisa tumbuh besar gitu Mas? Kalau untuk terarium itu sebenarnya agak berbeda, karena dia pertumbuhannya itu akan terhambat. Dia tertutup terus. Jadi nutrisinya itu akan berkurang dia. Jadi proses pertumbuhannya akan lebih lama atau lebih memang lama. tidak bisa? Memang sebenarnya terarium tertutup itu dipaksakan tanaman itu untuk tetap kecil. Jadi mini dia. Jadi memang prosesnya yang terhambat ya? Terhambat, iya. Jadi makanya kalau kita sering lihat itu tanaman di terarium kecil-kecil tidak tumbuh, alasannya karena itu ya? Iya. Nah Mas, kita kan udah bahas nih tentang terarium tertutup. Bagaimana dengan yang terbuka? Sebetulnya secara metode sama nggak sih? Dari perawatannya, kemudian juga dari media tanamnya? Kalau untuk yang terbuka dia hampir sama seperti tanaman yang ada di dalam pot. Iya. Dia kan tanamannya itu seperti sukulen dan kaktus. Dia nggak terlalu lebih detail seperti terarium tertutup. Iya.
Jadi memang kalau dari segi media tanamnya sendiri juga Hampir sama ya, sama, iya, hampir hampir sama sama. ya. Nah kalau misalnya ini Mas, kalau kaktus nih, kadang kan kemarin sempet tenar juga nih pas pandemi kan, banyak orang suka punya media jenis tanaman hias di rumah. Nah ini yang membedakan Mas, mereka merawat tanaman sukulen ya, kaktus dengan metode terrarium dengan yang biasa di pot itu apa Mas? Maksudnya gimana? Jadi kan kemarin tanaman kaktus itu sempat booming juga kan, pas mulai awal pandemi banyak yang menggunakan tuh biasanya media tanamnya seperti sekam, kemudian juga ditambah dengan pasir malang. Nah itu sebenarnya beda nggak sih metode mereka menanam dengan metode tersebut dan juga terrarium terbuka ini, sebetulnya beda nggak sih Mas? Sebenarnya hampir sama kok. Sama ya? Iya. Tapi kalau misalkan untuk sukulen itu, dia si media tanamnya harus agak lebih poros. Dia lebih banyak ke batu pasir. Pasir dan batu kayak gitu, sekam bakar. Kalau untuk terrarium tertutup lebih agak dominan yang sedikit basah media tanamnya seperti kokopit dan sphagnum moss. Oh oke, karena untuk yang tipe kering tadi harus cepat meresap juga airnya begitu ya. Airnya. Jadi memang dia Karena dia kebalikan. si tanamannya sudah menyimpan air. Oh oke. Nah jadi kebalikan dari yang tertutup tadi yang harus lembab, yang terbuka memang adalah jenis yang kering gitu ya. Betul. Oke. Nah Mas Ari boleh di-share nggak sih Mas tipsnya nih mungkin untuk pemula yang mau coba terrarium di rumah itu kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan dan untuk budgetnya sendiri kira-kira berapa nih Mas? Sebenarnya kalau untuk budgetnya untuk kita buat yang kecil itu bisa kena sekitar 200 sampai 300. Oke. Iya. Lalu dilihat juga untuk di ruang rumah kita gitu, apakah itu sudah keadaannya dingin atau panas. Kalau dingin otomatis kita harus ada suatu pendingin, ibaratkan AC seperti itu untuk mengatur suhunya, terlihat suhunya dingin apa tidaknya. Oh oke. Jadi kalau misalnya AC itu penting juga ya untuk kelembapan suhu di rumah itu penting ya. Nah kalau misalnya kita nggak mungkin Tribuners di rumah nggak semuanya pakai AC nih, tapi dia juga mau punya terrarium, itu kira-kira bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, bisa dibantu dengan kipas angin. Iya. Asalkan diperhatikan tetap Diperhatikan kelembapannya tetap ya. kelembabannya, iya. Nah terus apa lagi nih Mas yang harus diperhatikan mungkin untuk pemula yang mau mulai mencoba terrarium di rumah? Mungkin itu aja sih yang pertama, kalau misalkan kita memang tidak punya AC di rumah itu bisa digunakan dengan digantinya dengan kipas angin kayak gitu. Lalu kita harus menyiapkan lampunya juga. Lampunya harus yang LED, cukup yang 8 watt atau sampai 10 watt itu udah cukup. Oke, itu untuk ukuran yang kecil. Ukuran yang kecil ya. Sebenarnya ukuran yang besar pun masih tetap bisa dengan ukuran lampu yang kurang lebih 10 watt kayak gitu. Nah, kalau dari segi media tanamnya atau jenis tanamannya yang mudah nih untuk pemula di rumah apa tuh Mas? Kalau untuk jenis tanaman yang mudah ya, itu biasanya sih dengan dipakainya itu Fittonia, Keladi, Begonia, itu udah cukup mudah banget. Begonia itu mudah ya dirawatnya ya di rumah ya? Iya, mudah. Nah itu biasanya bisa kelihatan progresnya tuh berapa lama sih Mas? Nah, kalau untuk dilihat progresnya itu hidup atau tidak, itu cukup kurang lebih 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu, kalau untuk ukuran yang kecil kayak gitu. Nah kita mungkin nih Tribuners di rumah juga masih belum tahu nih Mas, cara kita tahu atau enggak dia tumbuh itu gimana ya? Karena kalau kita awam ngelihatnya biasa-biasa aja nih, nggak tahu dia tumbuhnya sehat atau enggak, itu bisa kelihatan dari mana? Sebenarnya itu kan si tanaman itu dari outdoor, kita masukkan ke dalam akuarium yang tertutup. Nah dilihatnya itu kalau misalkan dalam 1 minggu ketika kita ditanam dalam si terrarium itu mati, berarti itu hidup mati itu. Kelihatan kok kalau misalkan dia hidup tidaknya itu akan layu si daunnya, akan membusuk satu persatu. Jadi memang dari periode awal sebetulnya sudah bisa dikenali ya? Iya, sudah bisa terlihat. Nah Mas, ini tadi udah sempat disinggung juga nih soal budget, itu kisaran 200.000. Harganya lebih mahal daripada yang di pot ya. Nah itu alasannya apa nih Mas? Maksudnya dari segi media tanamnya memang harganya juga lebih mahal kah atau gimana sih? Sebenarnya memang dari si tanamannya pun
agak lumayan mahal. Kalau media tanam mungkin hampir sama ya. Karena kalau misalkan dari si tanaman itu agak mahal karena dia memang sudah dalam keadaan tertutup, bukan yang terbuka. Dia harus ada prosesnya juga dari yang terbuka outdoor, si tanaman outdoor menjadi tanaman indoor gitu. Itu butuh proses juga di situ. Butuh proses di situ. Iya, makanya kenapa saya katakan budgetnya itu kisaran segitu karena dari si tanamannya itu memang lumayan. Nah, makanya juga tadi secara hasilnya juga lebih ini ya, selain kita bisa dapat sisi positif dari merawat tanaman, juga ada sisi lebihnya juga ya, selain dari estetika tadi. Kemudian juga kalau kita lihat lebih bagus untuk dekorasi rumah ya Mas ya. Iya, dan cocoknya ditaruh di indoor ya Mas ya. Kalau terarium kebanyakan ya Mas ya, betul ya? Taruh di indoor. Biasanya di kamar itu bagus gitu, di meja-meja kantor kalau misalkan untuk yang Oke. Nah Mas Ari, ini Tribuners pengen tahu nih, kalau misalnya kita mau bikin terarium di rumah, itu apa aja yang harus dipersiapkan, dan kemudian juga kalau mau cari bahan-bahannya tuh dari mana Mas? Sebenarnya di Kebun Raya ini pun ada, kita di Olive Store. Kita ada beberapa media tanam yang dijual di sini, serta tanaman-tanamannya ada juga. Untuk toplesnya pun kita ada di sini di Olive Store ini ya. Nah itu apa aja yang harus dipersiapkan Mas? Mulai dari wadahnya, kemudian juga media tanamnya. Pertama apa wadah, aja? kedua media tanam, lalu yang ketiga itu tanamannya. Yang paling penting lagi itu alatnya mungkin, karena alatnya nggak kayak harus pakai tangan, dia ada alat yang khusus gitu, kayak sumpit besi gitu dia. Oh oke. Jadi memang ada perlengkapan khusus ya? Ada, apa aja tuh iya. Mas? Biasanya sih perlengkapannya itu, alatnya itu seperti sumpit yang besi itu, terus ada kuas juga untuk membersihkan. Oke. Jadi gitu sih. Nah kalau disarankan memang menggunakan alat khusus tadi ya. Nah ini Iya, salah satunya bisa karena kita. untuk kedetailan itu. Oh oke, untuk detailnya agar lebih rapi juga ya Mas Iya, ya. betul. Sekarang kita mau coba mau bikin langsung, mau praktek langsung boleh ya Mas Ari ya. Mau praktek langsung bikin terarium, kira-kira butuh perlengkapan apa aja dan seperti apa, langsung aja yuk. Nah Tribuners, sekarang di depan kita sudah ada beberapa contoh terarium nih yang ada di Botarium Kebun Raya Bogor. Nah ini adalah contoh-contoh terarium tertutup ya Mas ya. Betul. Nah sekarang kita mau coba praktek langsung. Ini udah ada bahan-bahannya, ada apa aja nih Mas Ari? Ya, di sini jadi ada perlite yang tadi saya sebutkan ya. Di sini ada sphagnum moss, di sini ada arang, di sini ada pasir malang, di sini ada kokopit. Oke, Iya. ini jadi ada 5 macam 5 media macam. ya. Iya, Dan betul. itu nanti akan disatuin jadinya ini ya Mas ya? Iya, ini yang udah kita campur semuanya. Oke, nah ini Tribuners, jadi ini adalah media tanamnya yang sudah dicampur dari 5 jenis media tadi. Nah ini takarannya sendiri gimana nih Mas menentukannya? Takarannya, biasanya sih yang kita pakai di sini takarannya itu kokopitnya 1, pasir malangnya 1, arangnya 1, sphagnum mossnya 1, perlite-nya mungkin setengah. Oke, jadi perbandingannya 1:1 untuk yang lain kecuali perlite-nya ya. Perlite-nya setengah. Nah ini kalau dari tanamannya sendiri apalagi nih Mas? Nah di sini kita biasanya pakai ada lumut-lumutan. Lumut-lumutan. Iya. Di sini ada jenis mutiara moss, di sini ada ricardia, di sini ada politicrum moss, dan di sini ada Christmas moss. Yang biasa kita gunakan sih biasanya di sini mutiara moss. Mutiara moss. Iya. Oke, kemudian ini ada apa lagi Mas? Ini apa nih Mas? Ini untuk dasarnya kita membuat nanti. Ini ada campuran pasir malang dan arang. Oh, oke. Dan ini beberapa dekorasi juga Iya, ya Mas untuk ya? escape-nya. Untuk escape-nya. Nah, oke Mas, kita mulai aja yuk. Iya, Pertama apa nih Mas? Pertama Langkahnya ini Mas. Wadahnya kita sediakan. Nah, Mas Ari, ini sebenarnya dalam menentukan memilih wadah yang tepat untuk terarium ini sebetulnya ada paduannya nggak sih? Atau memang harus misalnya yang ketebalannya berapa, kacanya yang seperti apa, atau sebenarnya sama aja? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja Iya. ya. Mungkin kalau misalkan yang agak tipis mungkin lebih terlihat jelas untuk dilihatnya, ya dibanding yang tebal kacanya. Nah, ini pertama apa nih Mas yang harus dimasukkan Mas? Pertama biasanya untuk dasar itu arang dan pasir malang. Arang dan pasir malang, ini tahap pertama ya Mas? Iya. Kita masukinnya pakai apa Mas? Pakai sendok. Pakai sendok ini Iya. ya. Nah Tribuners, jadi sebelum media-media yang lain kita pertama masukkan arang dan pasir malang ya Mas ya? Iya, betul. Takarannya berapa ini Mas? Takarannya cukup sedikit aja sih, kalau misalkan dihitung jari itu cukup
Mungkin 2 garis ya. 2 garis. Oke. Cukup? Cukup ya. Cukup. Oke. Next. Selanjutnya mungkin Ini media tanamnya. Nah, ini Mas Ari, biasanya yang sulit bagi awam itu adalah mengatur komposisinya, karena biasanya kita main celup-celupin aja. Iya. Itu seharusnya diperhatikan juga ya Mas ya? Iya, sepertinya diperhatikan juga bagaimana takaran-takaran ininya. Kalau misalkan kita ketinggian agak kurang bagus juga dilihatnya. Nah, ya. ini segini saya ketinggian nggak Mas? Segini sebenarnya cukup Cukup kok. ya? Nanti kan kita kalau misalkan siram itu akan turun lagi. Oke. Karena lebih padat setelah disiram ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya apa lagi nih Mas? Selanjutnya sih langsung aja ditanam ininya. Langsung tanam. Iya, lumut dan atau si tanamannya dipilih. Nah, karena saya belum ahli nih Mas, boleh dicontohin Mas Ari masukin langsung tanamannya, karena saya takutnya rusak nih kalau saya masukin. Sebenarnya kalau misalkan sebelum dimasukin tanaman sih baiknya ininya disiram dulu. Oh, oke, disiram dulu dengan ini air RO tadi ya, iya, Mas ya. Betul. Nah, ini penyiramannya berapa banyak, Mas? Lumayan agak banyak aja, kelihatan basah. Oke. Sampai terlihat basah ya, Tribuners. Cukup? Lagi? Lagi bagian tengahnya kurang. Oke, lagi? Sedikit lagi. Dah. Ya. Dah. Cukup. Oke, cukup. Nah, ini yang harus dimasukin apa dulu nih, Mas? Biasanya sih kalau untuk dimasukin kita dari lumutnya dulu, baru ke tanamannya. Oke. Boleh Mas Ari contohin? Sebenarnya tergantung sih. Kita pengen kayak gimana gitu buatnya. Mas Ari sudah berapa tahun berkecimpung di terarium nih, Mas? Saya baru sih sebenarnya, Pak. Baru 1 tahun ya. Wow. Tapi sudah expert ya, Mas ya. Disusun iya. pelan-pelan Tribuners agar tampilannya juga nggak berantakan ya Mas ya, supaya lebih rapi. Nah, ini sebetulnya kalau terarium itu hiasannya atau dekorasinya bisa ditambahkan apa aja gitu ya Mas ya, sesuai selera ya Mas ya. Biasanya ada hiasannya itu di atasnya dengan mini gravel atau enggak pasir silika. Ini jenis tanaman apa ini Mas yang ini? Yang ini keladi. Keladi. Iya. Sebenarnya sama aja kok, langsung ditanam aja. Mau nyoba Mbak? Oke, boleh. Ya. Apalagi nih Mas yang belum? Ini ada Fittonia. Oh, ini ada Fittonia. Iya. Terbalik itunya. Ini ya? Iya. Saya megang alatnya aja biasanya masih bingung Tribuners. Biasanya ujungnya itu si akarnya kita jepit di sini. Oh, oke. Iya. Jadi megangnya dari akar ya? Iya, dari akarnya. Boleh? Ya. Aku coba. Ya, jatuh. Kelihatan ya mana yang udah jago sama yang masih pemula. Oke. Nah, apalagi Mas? Di sini masih ada beberapa jenis lagi. Ini apa? Ini Polytichrome ini. Ini biasanya kalau moss yang besar itu biasanya ditaruh di belakangnya. Oh. Nah, jadi ini salah satu yang membuat terarium bagus juga, dalam satu wadah terdiri dari beberapa jenis tanaman ya. Iya. Di belakang sini ya? Iya, di belakang situ.
Nah, gimana Mas Ari? Kurang ditekan sedikit sih. Coba. Ya, ntar ya. Biar nggak goyang. Butuh ketelitian juga ya Tribuners, Iya. jadi nggak bisa sembarangan main masuk-masukin, apalagi untuk wadah kecil. Jadi kalau untuk terarium wadah kecil gini justru pembuatannya lebih sulit kali ya Iya, Mas ya? dia Karena harus lebih teliti detailnya. juga ya. Iya betul. Mas, ini ngomong-ngomong, kalau untuk terarium yang ukuran besar ini budgetnya kira-kira berapa Mas? Ini sebenarnya ya saya bilang ini bisa kisaran 200.000 yang seperti Kalau yang kecil, kalau yang besar? Iya, kalau yang besar mungkin kena 300 sampai 500 Ribu. Iya. Oke. Nah, ini udah hampir jadi nih Iya, Tribuners, mungkin apalagi ditambah nih? Kayunya. Tambah kayu Iya. untuk dekorasi ya Mas ya? Iya. Ini harus dipotong lagi nggak? Nggak perlu dibalik. Dibalik? Ya Oh itu. iya. Sebelah sini. Gini? Panjangan mungkin ya. Bisa dipotong. Nah, ini bisa ditambahkan ranting, ini jenisnya ya Mas ya? Iya, Atau ini. kayu apa ini Mas? Kalau ini sih saya pakai yang dari bonsai kering. Dari bonsai kering. Iya. Sebagai tambahan dekorasinya supaya tampilannya juga semakin bagus. Oke. Setelah ini biasanya disiram lagi. Biasanya disiram lagi. Kita siram. Nah, ini setelah pembuatan ini harus disiramnya setelah berapa lama lagi Mas nanti Mas? Cukup 1 minggu aja. 1 minggu kemudian baru Iya, bisa disiram baru lagi bisa ya? Disiram lagi. Nah, Nah, biar selanjutnya? biar kita terlihat dalamnya, kita bersihkan dengan tisu. Oh. Iya. Biasanya jadi dilipat tisunya. Sisa-sisa penyiraman tadi ya Iya. dibersihkan supaya lebih bersih gitu ya. Iya. Baik, ternyata susah juga ya bikinnya ya Mas Ari ya. Ya tapi memang ini ya Mas ya, sesuai ya. Kita Iya, buatnya betul. susah tapi rasa kepuasannya juga Betul lebih banget, besar. iya. Karena selain tadi kita bisa dapat nilai sisi positif dari merawat tanaman hias, juga dia punya sisi lebih dalam estetik begitu. Wow. Oke. Nah, ini dia Tribuners. Ini udah selesai belum? Masih harus Udah ditambahkan cukup, lagi? sebenarnya Udah selesai. cukup? Iya. Oke. Nah, ini dia Tribuners, sudah jadi nih Mas Ari. Kalau misalnya kita mau beli nih di Olive Store, kira-kira budgetnya butuh berapa nih Mas? Kalau untuk dari segi toplesnya itu kena kisaran 90.000. Toplesnya kena kisaran Iya. 90.000. Nah, jadi Tribuners nih yang mau coba bikin di rumah bisa langsung datang ke Kebun Raya Bogor. Di sini juga ada beberapa macam jenis media tanamnya juga Iya. ya Mas ya. Nah, ini karena udah jadi, saya udah nggak sabar nih mau langsung taruh pajang di kamar rumah saya. Jadi kita udahin dulu sesi hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Thank you.